Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas tentang diseminasi dan informasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia darurat narkoba. Peredaran narkoba di suatu bangsa atau negara merupakan suatu proxy war atau perang tanpa bentuk, di mana perang tersebut bisa menghancurkan perlahan-lahan suatu negara. Permasalahan narkoba itu mencakup dua hal. Yang pertama, adanya permintaan dan adanya yang menyediakan. Permasalahan narkoba di Indonesia. Yang pertama, karena geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita yang terdiri dari negara kepulauan sehingga memudahkan bagi para pengedar gelap untuk memasukkan narkoba dari celah-celah kepulauan yang jarang. Kemudian dengan jumlah demografi yang besar sekitar di atas 250 juta jiwa, sehingga Indonesia menjadi pasar potensial dalam peredaran gelap narkoba, khususnya kita sebagai Indonesia, di mana lebih dari 40% warganya terdiri dari usia yang produktif, di mana usia produktif tersebut adalah usia remaja yang sangat cocok dan sesuai oleh para pengedar sehingga bisa merusak para generasi muda dalam jangka waktu yang lama. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar para remaja dan dewasa, tapi juga sudah mulai menyasar ke anak-anak. Dan ini menjadi masalah baru bagi kita karena narkoba sudah menyasar di semua usia produktif. Belum menyebarnya seluruh fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba menjadi salah satu permasalahan narkoba di Indonesia bagi para pecandu yang sudah telanjur menggunakan narkoba. Kemudian sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para penjahat narkoba, padahal pemerintah sudah menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang melakukan peredaran narkoba dalam jumlah yang besar. Hanya saja hukuman tersebut belum memberikan efek jera bagi para pengedar narkoba. Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah NPS baru yang terus meningkat sehingga membuat permasalahan narkoba sulit diselesaikan di Indonesia. Ini merupakan kasus yang paling baru terjadi di mana Polri berhasil membongkar sindikat peredaran narkoba dari jaringan Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia sebesar 2,5 ton sabu. Pengungkapan kasus ini dilakukan di 3 lokasi di Aceh dan 1 tempat di Jakarta dengan menetapkan 18 orang tersangka dan salah satunya ditembak mati oleh polisi. Pengungkapan kasus tersebut menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa masyarakat dari peredaran narkoba. Sedangkan dari segi keuangan, mencegah kerugian negara lebih dari 1,2 triliun. Bayangkan saja, jika 2,5 ton sabu tersebut tidak mampu dicegah, berapa banyak yang nyawa yang akan hilang dari peredaran gelap narkoba tersebut. Dan ini hanya salah satu bagian kasus narkoba yang mampu diungkapkan, sedangkan yang belum mampu diungkapkan mungkin bisa lebih banyak. Dan narkoba benar-benar menjadi musuh yang nyata bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda. Ini adalah kasus lainnya, efek dari penggunaan narkoba, di mana dalam kasus tersebut terlibat dalam tawuran yang tewaskan pelajar
di mana 3 ABG tersebut positif narkoba. Dari kasus tersebut kita bisa mempelajari bahwa efek narkoba benar-benar bisa menghilangkan bahkan kesadaran dan empati manusia sehingga mampu untuk membunuh orang lain. Sedangkan berdasarkan survei lainnya, di mana 40% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Dari sini saja kita sudah dapat menilai bahwa masa depan Indonesia akan benar-benar hancur jika ini terus berlanjut karena para generasi muda sudah terpapar oleh narkoba. Negara pemasok narkoba di Indonesia. Yang pertama itu adalah Cina, di mana banyak dari narkoba khususnya jenis sabu itu berasal dari Cina. Kemudian ada dari Taiwan, dan yang ketiga ada dari Malaysia yang merupakan tempat transit barang-barang haram tersebut dari Tiongkok ataupun dari Taiwan. Kemudian ada Singapura di tempat transitnya, ada Eropa, Nigeria, dan yang lainnya. Masalah narkoba sudah merupakan masalah global di mana setidaknya ada 271 jiwa di seluruh dunia atau sekitar 5,5% dari jumlah populasi dunia yang sudah terpapar oleh narkoba, di mana pengguna memiliki rentang usia produktif dari usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri pengguna narkoba berkisar 3,4 juta jiwa dan 63% diantaranya menggunakan narkotika jenis ganja. Fokus BNN saat ini adalah membabat habis ganja di Aceh khususnya dan beberapa wilayah lainnya. Setelah kita bahas masalah data narkoba, sebenarnya apa sih itu narkoba? Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah obat atau bahan atau suatu zat yang jika masuk ke dalam tubuh itu dapat mempengaruhi fungsi tubuh, terutama otak. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis ataupun semisintetis yang menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta daya rangsang. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, narkotika merupakan suatu zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, terjadinya penurunan kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah suatu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan perasaan serta menyebabkan kecanduan, dan biasanya banyak ditemukan di apotek farmasi yang harus dengan resep dokter. Psikotropika banyak digunakan dalam terapi medis, namun harus menggunakan resep dokter. Sedangkan bahan adiktif lainnya contohnya itu kafein, nikotin yang ada pada rokok, dan alkohol yang ada dijual bebas maupun dikendalikan oleh peraturan pemerintah, di mana penyalahgunaan narkoba itu berpengaruh pada tubuh dan mental serta emosional pemakainya. Jika digunakan dalam jumlah berlebihan akan merusak kesehatan, terjadinya gangguan jiwa serta fungsi sosialnya, di mana pengaruh narkoba pada remaja bisa lebih fatal karena menghambat perkembangan kepribadian, merusak potensi diri karena pemakaiannya akan dianggap wajar dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Ada 3 sifat narkoba yang membuat para pemakai itu sulit untuk lepas dari narkoba. Yang pertama, habitual, di mana membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung membuat pemakainya rindu. Jadi habitual ini sifatnya itu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kamu akan selalu teringat, terbayang wajahnya.
Hanya saja kalau kamu menggunakan narkoba, yang kamu ingat itu zat-zat atau rasa yang ada di dalam narkoba, sehingga para pemakai itu sulit untuk lepas dari jeratan narkoba tersebut. Kemudian sifat yang kedua itu adiktif, di mana membuat seorang pemakai candu sehingga harus menggunakannya terus-menerus dan tidak mampu menghentikannya, karena apabila berhenti akan menimbulkan efek rasa sakit yang luar biasa atau withdrawal effect. Jadi itu yang membuat para pemakai itu sulit untuk lepas. Di saat mereka tidak menggunakan, ada efek samping rasa sakit yang luar biasa, sehingga membuat pemakai itu akan terus menggunakan narkoba secara terus-menerus. Dan efek yang terakhir adalah toleran, di mana sifat dari narkoba tersebut membuat pemakainya menjadi menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba, sehingga pemakaian dosis semakin lama semakin tinggi, sehingga semakin lama melebihi toleransi tubuh dan terjadi overdosis. Ini misal contohnya awalnya seorang pemakai itu menggunakan misalnya 1 gram gitu. Jadi sehingga waktu dia pemakaian yang kedua, ketiga, dan yang seterusnya itu 1 gram tidak lagi memiliki efek yang sama di saat pertama kali. Sehingga dia harus menaikkan dosisnya 2 gram, 3 gram, dan seterusnya. Dan yang paling membahayakan dari sifat tersebut adalah di saat dia terus-menerus minta, tubuhnya tidak mampu. Sehingga pada akhirnya di saat pemakai terus menggunakan, tubuh tidak mampu, intoleran, dan terakhirnya berakhir dengan overdosis yang akan berakhir dengan kematian. Itu sifat dari narkoba yang paling berbahaya. Sebenarnya ini yang menjadi penyebab makanya seorang pecandu sulit untuk lepas dari narkoba. Golongan narkotika. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan, di mana setiap golongan itu memiliki tingkat efek yang berbeda. Yang pertama ada golongan 1, di mana golongan 1 ini memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan dan terlarang dalam penggunaannya, dan hanya dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara dari contoh narkotika golongan 1 ini ada sabu-sabu, ganja, ekstasi, LSD, opium, dan kokain, dan yang lainnya. Kemudian ada golongan 2, di mana memiliki resiko tinggi dalam ketergantungan, yang biasanya hanya bisa digunakan di dalam ilmu medis dan terapi medis, sehingga harus menggunakan resep dokter. Contohnya morfin yang biasa digunakan untuk obat bius, alfa-prodida, benzetidin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan biasanya hanya digunakan dalam terapi medis dan harus sesuai dengan resep dokter juga. Contohnya seperti kodein, etilmorfina, dan yang lain sebagainya. Bentuk-bentuk narkotika. Yang pertama itu ada ekstasi, yang dimana bentuk ekstasi itu seperti permen atau kancing baju. Kokain yang bentuknya seperti tepung atau serbuk. Ada LSD. Kemudian ada sabu-sabu yang bentuknya seperti gula batu. Morfin yang biasanya berbentuk cairan. Opium, dan ganja. Yang terakhir, jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada narkotika jenis sintetis, di mana jenis ini biasa didapatkan dari sebuah proses pengolahan yang rumit, dan golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika jenis sintetis ini seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan lain sebagainya. Kemudian narkotika jenis semi-sintetis, di mana pengolahan ini menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diproses dan diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya seperti morfin, heroin, kodein, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, narkotika jenis alami. Contoh dari narkotika ini seperti ganja ataupun tanaman koka, yang dimana narkotika jenis alami tersebut langsung dan bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Hanya saja karena kandungannya yang masih terlalu kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya dari narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah dapat menyebabkan kematian. Bahaya ganja.
Ganja termasuk narkotika golongan 1, di mana disebut juga cannabis sativa, di mana dapat menjadikan pemakainya merasa rileks, nyaman, serta euforia yang berlebihan, yaitu gembira, dan mengalami sensasi palsu dalam penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang disebut dengan halusinasi. Dalam jangka pendek, penggunaan ganja dapat meningkatkan selera makan, denyut nadi meningkat, dan sering menjadi penyebab gangguan dalam dimensi penglihatan, di mana jarak pandang menjadi tidak normal. Sesuatu nampak jauh padahal sebenarnya dekat, sehingga membahayakan dalam berkendara dan sering terjadinya tabrakan. Sedangkan dalam dosis besar, terjadinya perubahan dalam persepsi suara dan warna menjadi lebih tajam, sedangkan daya pikir melambat dan terjadi kebingungan dalam dosis yang sangat besar dan bisa menyebabkan halusinasi lain seperti cemas, panik, bahkan gangguan jiwa. Pemakaian ganja menyebabkan ketergantungan secara psikologis, di mana mereka yang menggunakan ganja biasanya memiliki kehilangan minat terhadap suatu kegiatan belajar, bekerja, dan cenderung suka menyendiri. Ekstasi sama seperti ganja termasuk narkotika golongan 1, di mana ekstasi ini adalah suatu bahan psikoaktif yang bersifat stimulan atau memaju kerja otak dan biasanya berupa tablet, bisa bubuk atau suatu kapsul. Ekstasi itu bisa meningkatkan empati dan rasa keakraban sehingga membuat pemakai merasa lebih mudah dalam bergaul dan menjadi lebih bersemangat. Efek dalam penggunaan ekstasi di mana mental dan emosional pemakai itu menjadi adanya euforia atau rasa senang yang berlebihan. Dan dalam pemakaiannya bisa menyebabkan dehidrasi serta kekurangan cairan, terjadinya pusing serta lelah yang berlebihan, dan dapat merusak organ hati, ginjal, terjadi kejang-kejang serta gagal jantung. Sedangkan pemakaian dalam dosis yang besar itu bisa menyebabkan rasa gelisah, rasa cemas, halusinasi, dan pemakaian jangka panjang itu dapat merusak otak secara permanen, depresi, terjadi gangguan jiwa serta daya ingat. Sabu-sabu termasuk narkotika golongan 1, di mana nama lain dari sabu-sabu ini biasa disebut metamfetamin atau amfetamin, di mana dapat berupa sebuah bubuk atau kristal bening. Efek dalam penggunaan sabu-sabu tersebut, pemakai merasa nyaman, juga adanya rasa gembira, serta rasa semangat yang meningkat. Sedangkan penyalahgunaan dari sabu-sabu tersebut itu dapat menghilangkan selera makan, pernafasan menjadi cepat, denyut jantung meningkat, serta tekanan darah dan suhu tubuh juga meningkat, sehingga tubuh menjadi berkeringat, dan dalam dosis yang besar, pemakai akan merasa gelisah, paranoid, tidak dapat diam, dan mengalami serangan panik. Jika dosis berlebihan, dapat menyebabkan kejang-kejang dan kematian karena terhentinya pernapasan, terjadinya stroke, dan gagal jantung. Bahaya dan dampak pemakaian narkoba dapat menghancurkan seorang manusia dalam semua sisi aspek kehidupan. Yang pertama dari aspek ekonomi. Saat seseorang menggunakan narkoba dan dia tidak mampu untuk membeli barang tersebut karena keterbatasan uang dan lain sebagainya, dia dapat melakukan sebuah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, bahkan dapat membunuh karena tuntutan harus menggunakan narkoba dan tidak tersedia lagi uang karena tidak cukup untuk membeli barang haram tersebut. Dampak yang kedua yaitu aspek sosial, di mana pemakai narkoba atau pengguna narkoba itu cenderung dikucilkan, dijauhi, bahkan dimusuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, aspek kesehatan, di mana pengguna narkoba itu pasti akan mengalami masalah kesehatan, dimulai dari terjadi dehidrasi, gagal ginjal, gagal jantung, sakit hati, terjadinya penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya. Bahkan aspek kesehatan yang paling buruk itu bisa menyebabkan kematian. Dan aspek yang terakhir adalah masalah psikologi, di mana seorang pengguna narkoba cenderung mengalami masalah dalam konsentrasi, terjadinya gelisah, susah untuk fokus, emosional yang tidak stabil, dan terjadinya gangguan jiwa. Bahaya dan efek dari psikotropika dan obat-obatan terlarang.
Meski memberikan efek kecanduan, namun penggunaan zat-zat tersebut diperbolehkan asal sesuai dengan resep dokter. Namun sayang, saat ini pemakaiannya justru secara berlebihan dan melewati dosis normal, sehingga manfaat yang diberikan justru memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ada banyak efek dan bahaya penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan terlarang, di antaranya yang pertama ada stimulan, di mana fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan memberikan rasa gairah dan semangat, sehingga pemakainya menjadi lebih terjaga, di mana kerja organ tubuh akan menjadi berat, dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan akan menjadi lemah. Efek dari kecanduan obat ini menyebabkan penggunanya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Contoh dari stimulan yang paling sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu. Efek lainnya dari obat-obatan terlarang ada halusinogen atau halusinasi, di mana efek ini sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contoh efek halusinogen yang sering digunakan dari obat-obatan terlarang adalah ganja. Dan yang terakhir adalah depresan, di mana efek dari depresan ini memberikan rasa tenang sehingga zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat yang apabila digunakan secara berlebihan, pengguna bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal dari obat tersebut itu bisa menyebabkan kematian karena membuat pengguna tidak sadar bahkan bisa berhari-hari. Contoh zat yang bersifat depresan yang paling sering digunakan itu adalah putau ataupun heroin. Kenapa seorang remaja lebih rentan terhadap narkoba? Yang pertama, karena jiwa dari seorang remaja itu masih labil, sehingga mudah dipengaruhi dan diiming-imingi oleh kenikmatan sesaat tanpa pernah berpikir apa akibat yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, dorongan yang kuat untuk mencoba hal baru, dibarengi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dan jiwa yang penuh dengan gejolak pemberontakan, di mana ingin rasa diakui, ingin menunjukkan keberanian, menonjol, dan merasa bebas. Kemudian pengaruh dari suatu kelompok pergaulan, khususnya kelompok pergaulan tertentu yang pada akhirnya menjerumuskan kepada hal yang negatif. Yang terakhir, tekanan yang terlalu kuat dari orang tua yang tidak memahami siswa sehingga menjadi beban bagi para remaja dan pada akhirnya memilih untuk menghilangkan rasa beban tersebut dengan menggunakan narkoba. Ada beberapa perubahan sikap yang terjadi pada remaja di saat remaja menggunakan narkoba. Pada saat di rumah, seorang remaja akan sering berbohong, mencari alasan tertentu, lebih mudah tersinggung, dan lebih cepat marah dan emosional. Melawan orang tua, acuh terhadap lingkungan, menjadi pembangkang, dan malas dalam mengurus diri sendiri. Saat berada di sekolah, seorang remaja lebih mudah tersinggung, pikirannya jadi lemot, pelupa, apatis, dan cuek terhadap lingkungan sekitar. Saat jam pelajaran berlangsung, mereka akan lebih sering mengantuk, kemudian prestasi menurun dan anjlok, konsentrasi terganggu, dan suka mengeluh terhadap hal-hal kecil, cenderung mengabaikan peraturan yang berlaku. Benda yang biasanya ditemukan di sekitaran pemakai narkoba. Yang pertama itu bau ganja seperti tali terbakar. Kemudian rokok yang tergulung atau terpelintir, yang itu biasanya efek dari penyalahgunaan ganja. Ditemukannya sesuatu yang berbentuk kapsul, tablet, atau serbuk putih yang ciri-cirinya mirip seperti sabu-sabu dan lainnya. Ditemukannya kertas pungung rokok, pipa, sebuah filter penyaring, kain kasa, kemudian adanya seperti pipa air atau bong yang biasanya gelas atau plastik, kemudian pipet, silet, cermin, botol, kotak, kaleng yang bentuknya asing atau sama sekali terkunci. Komponen otak yang paling dirusak oleh penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, daya analisis seseorang menurun.
kemudian daya sintesa, dari analogi berpikir, logika berpikir, penalaran, semuanya akan menurun, bahkan tidak lagi mampu untuk berpikir secara kreatif. Lalu, apa yang bisa saya lakukan dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, jauhi. Jika kita tahu suatu tempat atau tempat berkumpulnya sesuatu itu yang mengarah kepada penyalahgunaan narkoba, jauhi sejauh mungkin. Dengan kita menjauh, peluang untuk kita terpapar akan semakin sedikit. Yang kedua, lindungi, dimulai dari diri sendiri, keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kita. Mulailah lebih peduli, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jika kita menemukan adanya penyalahgunaan narkoba di sekitaran kita, atau adanya teman yang menggunakan narkoba, bisa mengingatkan kembali bahwa apa yang dilakukannya itu salah, dan sarankan untuk dilakukan rehabilitasi. Jika melihat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba, bisa menghubungi perangkat desa terdekat atau polsek terdekat dan Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemberantasan agar wilayah sekitar bisa terbebas dari narkoba. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Hal itu bisa dilakukan dengan lakukan kegiatan yang positif, dengan berolahraga, jogging, ataupun hal yang lainnya. Kemudian hindari tempat-tempat yang mungkin kita untuk ditawari narkoba. Kemudian hati-hati dalam bergaul, lebih memilih dalam berteman, sehingga kita bisa lebih menjauh dari narkoba. Narkoba bukanlah alat penyelesaian masalah, dan narkoba adalah awal dari semua masalah yang lebih buruk yang akan terjadi. Kemudian carilah terus informasi tentang narkoba. Dengan semakin baik pengetahuan kita tentang narkoba, maka semakin baik pula dan tahu cara kita untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba. Hidup cerdas tanpa narkoba. Ayo sama-sama kita berperang melawan narkoba untuk masa depan yang lebih baik dan generasi muda yang lebih baik. Hidup sehat tanpa narkoba. War on Drugs.